Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita bahwasanya ada seseorang yang hendak dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu kemudian ia menyampaikan penyesalannya, mengungkapkan penyesalannya bahwa ia telah menjadikan seseorang sebagai teman dekatnya, akan tetapi pertemanan tersebut malah menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam api neraka. Allah Ta'ala menggambarkan kisah ini di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 28-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani, duhai celakalah diriku, lam attakhidh, seandainya dulu tidak aku jadikan fulanan khalila, seseorang atau si fulan sebagai teman dekat. Laqad adallani, sungguh ia telah menyesatkanku, ani zikri, dari peringatan yakni Al-Quran, ba'da idja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa ada jenis pertemanan yang kelak akan berujung dengan permusuhan dan penyesalan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan pula bahwa mereka satu sama lainnya saling menyalahkan. Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khullai ba'duhum li ba'din aduun. Teman setia itu mereka satu sama lainnya dengan sebahagian yang lain saling menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam ayat-ayat yang tadi dibacakan kita dapat pahami bahwa ada pertemanan dan persahabatan yang kelak berujung dengan permusuhan dan saling menyalahkan, serta menjadi sebab dimasukkannya mereka ke dalam nerakanya Allah. Jenis pertemanan ini adalah pertemanan yang rapuh, yang bukan hanya di akhirat, namun tidak jarang juga kita melihat di dunia pun pertemanan semacam ini berujung pada saling serang, saling bermusuhan, saling membuka aib mereka. Maka pertemanan ini adalah pertemanan yang rusak. Islam mengajarkan pertemanan yang dibangun hendaknya dilandaskan kepada ketakwaan kepada Allah, sebagaimana di ayat yang tadi telah dijelaskan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang mereka membangun persahabatan, pertemanan dilandaskan kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pertemanan yang diridhoi Allah adalah pertemanan yang dilandaskan pada ketakwaan kepada Allah, bukan pertemanan yang dilandaskan kepada kepentingan semata, kepada asas manfaat, ataukah kepada asas kesamaan, baik kesamaan suku, kesamaan bangsa, dan kesamaan lainnya. Bahkan hal tersebut dicela oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah kisah seorang pemuda muhajirin dan juga pemuda Ansar
mereka saling bertikai satu sama lainnya. Lalu masing-masing di antara mereka kemudian menyerukan kepada kaumnya masing-masing untuk mendukung dan membela mereka. Seorang pemuda muhajirin, ia berteriak kepada kaumnya, "Wahai kaum muhajirin, berikanlah pembelaan kalian kepadaku." Begitu pula dengan pemuda Ansar. Ia kemudian berteriak kepada kaumnya, "Wahai kaum Ansar, berikanlah pembelaan kalian kepadaku." Lalu hal ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dengan teguran yang keras. "Ma hadza?" Apa ini? Dakwah ahli jahiliyah, ini adalah seruan orang-orang jahiliyah. Maka ini adalah sebuah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang-orang di sekitar Rasulullah, ia kemudian berkata kepada baginda Nabi, "Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya hanya ada seorang pemuda dari Muhajirin dan Ansar yang bertikai. Mereka saling mendorong satu sama lainnya." Lalu kemudian Rasulullah SAW meluruskan mereka semua. "La ba'sa, fala ba'sa." Maka hal yang demikian itu tidak mengapa, kata Rasulullah. Tatkala kemudian melihat seseorang yang hendak melakukan kezaliman, maka tolonglah ia, kata Rasulullah. Cegahlah ia dari berbuat zalim, maka engkau telah menolongnya. Apabila engkau melihat ada orang yang dizalimi, maka tolonglah ia. Inilah persahabatan yang hendaknya dijalin di antara kita semua, di antara kaum muslimin, yakni pertemanan dan persahabatan yang dilandaskan pada ketakwaan kepada Allah, bukan dikarenakan karena adanya kesamaan suku sebagaimana dalam kisah tadi disebutkan. Hampir saja orang-orang Muhajirin dan Ansar, mereka kemudian menolong seseorang dikarenakan motivasi atas dasar satu kaum. Namun Rasulullah SAW meluruskan mereka dan mengembalikan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengembalikan pemahaman mereka bahwasanya umat Islam seharusnya melandasi persahabatan mereka, pertemanan mereka dengan ketakwaan kepada Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka bagi kita sudah selayaknya kita membangun pertemanan persahabatan ini dilandaskan kepada ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat ada teman kita yang bermaksiat, maka kita harus hentikan kemaksiatannya dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tatkala kita melihat di antara teman kita, sahabat kita, mereka tengah jauh dari jalan Allah, maka kita harus menasihati mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Tatkala kemudian kita melihat ada di antara teman atau sahabat kita yang mereka menyerukan kesesatan dan juga keingkaran mereka terhadap syariat Allah, maka kemudian kita harus hentikan, kita harus ingatkan, kita harus luruskan ia agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam konteks bermasyarakat dan bernegara, tatkala kemudian kita melihat ada di antara pemimpin kita, para pejabat kita yang mereka notabene-nya adalah muslim, lalu kemudian mereka mengabaikan syariat Allah, mereka mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, mereka mengambil alih kekuasaan mereka, mereka sewenang-wenang dalam hal mengeluarkan kebijakan. Sumber daya alam diserahkan kepada asing dan juga swasta yang tidak berhak untuk diberikan. Maka kemudian kita sebagai sahabat, sebagai teman dengan ikatan akidah Islam, dengan ikatan ketakwaan, selayaknya kita menasehati mereka, kita luruskan kembali mereka agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala
dan juga tidak melaksanakan kezaliman terhadap rakyat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membangun persahabatan dan pertemanan dengan landasan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan itu menyebabkan kita sama-sama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.